Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Satu lagi kawan, game terbaik dari Vasily Ivanchuk. Tadi pagi sudah saya jelaskan sedikit profil mengenai Ivanchuk ini. Jadi sekarang tak perlu lagi dijelaskan, kita langsung saja ke permainannya. Game ini lumayan lawas kawan. Game ini terjadi di tahun 1989 saat Ivanchuk melawan Grandmaster Hungaria István Somm. Di sini Ivanchuk pegang putih bermain dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, dan kuda C3, gajah B4. Hitam bermain dengan Nimzo Indian Defense. Sekali lagi kawan, tadi pagi saya juga sudah mengumumkan bahwa di dua video di hari Minggu ini saya akan memilih beberapa komentar yang berhak memenangkan hadiah kaos catur, khususnya bagi para pelajar. Jadi bila ada pelajar SMP atau SMA yang melihat video ini kawan, silakan komentar di kolom komentar. Ataupun bagi kalian yang belum subscribe channel kami, silahkan luangkan waktu untuk jari Anda memencet tombol subscribe. Dan jika kalian menyukai video-video kami, silakan like dan share video dari channel YouTube Legenda Catur Dunia ini. Kita lanjut ke atas papan. Pada posisi ini kawan, putih bisa saja melanjutkan dengan memainkan pion F3, pion E3, menteri C2 atau menteri ke B3, atau gajah ke D2, atau gajah ke G5, atau melangkahkan kuda ke peta F3. Banyak sekali pilihan bagi putih untuk melanjutkan dalam permainan Nimzo Indian Defense ini. Di sini Vasily Ivanchuk memilih variasi pion F3. Variasi ini bernama variasi Kmoch. Tujuannya jelas untuk mengontrol peta G4 serta peta E4 agar kuda hitam tidak berani lompat ke peta E4 ini untuk memberikan pressure bagi kuda putih di C3. Tapi dengan memainkan pion F3 ini kawan, putih juga membuat lubang lemah, yaitu di peta-peta gelap ini yang bisa saja dimanfaatkan oleh menteri hitam untuk melakukan serangan di peta H4. Pada posisi ini, langkah hitam yang bisa diambil teorinya bisa memainkan pion D6 atau pion D5 atau pion C5, atau melakukan rokade pendek juga bisa dipilih oleh hitam. Di sini István Somm memilih langkah pion C5 dibalas dengan pion D5, langkah terbaik pada posisi ini tadi. Dan selanjutnya gajah pukul kuda skak, dipukul balik oleh pion B. Sekarang kuda hitam lompat ke peta H5. Langkah terbaik adalah memainkan pion D6 kawan. Tapi István Somm memilih langkah kuda ke H5, membuka akses bagi menterinya untuk melakukan serangan di peta H4. Direspon dengan pion G3. Putih bisa saja kawan melangkahkan kuda ke H3, bisa jadi pilihan juga. Menteri hitam ke H4 skak bisa ditutup oleh kuda. Menteri hitam ambil pion yang ada di C4. Putih bisa memainkan pion E4-nya untuk membentuk rantai pion yang cukup solid di peta pusat, sekaligus untuk memberikan serangan bagi menteri hitam. Dan variasi ini terlihat merupakan variasi pengorbanan beberapa pion putih. Tapi sebagai kompensasinya putih mendapatkan pengembangan perwira yang cukup cepat, membuka lajur-lajur atau akses bagi pengembangan para perwiranya. Dan dengan variasi ini pun kawan, komputer menyatakan bahwa putih masih baik-baik saja dan masih direkomendasikan oleh engine. Pada posisi ini tadi, saat kuda hitam ini lompat ke H5, putih atau Ivanchuk merespon dengan pion G3 untuk menutup akses bagi menteri menempati peta H4. Dibalas hitam dengan langkah pion F5, ingin mendorong kembali pionnya ke F4 untuk memberikan tekanan bagi pion di G3. Dan pada posisinya kawan, Ivanchuk melanjutkan dengan pion E4, pion F4, dan pion D pukul pion E6. Jika diambil oleh pion hitam kawan, selanjutnya adalah menteri putih akan pukul menteri hitam. Setelah dipukul balik, pion G4 bisa dimainkan oleh putih. Setelah kuda mundur, putih bisa mendapatkan pion yang ada di F4. Tentu saja dengan variasi ini, putih sangat unggul posisinya. Oleh karena itulah, hitam tidak ambil pion putih ini kawan. Lanjutkan pion F pukul pion G3. Dan selanjutnya, menteri putih bergerak ke D5 memberikan ancaman bagi kuda. Tapi memberikan kesempatan bagi pion hitam ini kawan didorong maju ke G2. Mengancam gajah, juga mengancam beteng, dan sekaligus nanti bisa promosi menteri. Tapi Ivanchuk tidak tertarik kawan pukul pion hitam ini menggunakan gajah. Karena apabila ini dipilih oleh putih, maka selanjutnya menteri hitam bisa bergerak ke H4. Sekaligus untuk melindungi kuda di H5-nya. Oleh karena itu pada posisi seperti ini,
Ivanchuk menerima resiko bahwa pion hitam ini akan promosi nantinya. Karena setelah pion G6 ini kawan, putih mendapatkan dua ancaman. Menteri mendapat ancaman dari pion hitam dan betengnya pun mendapat ancaman dari pion hitam yang bisa jadi promosi menteri nanti. Tapi sepertinya Ivanchuk sudah mengkalkulasi semuanya kawan. Dia melanjutkan menggeser menterinya ke I5, menyerang beteng di H8. Menteri ke H4 terlebih dahulu dengan tempo skak. Setelah raja bergeser ke E2, pion pukul beteng promosi menteri, selanjutnya pukul kuda atau pion yang di H2 dibalas dengan langkah menteri pukul beteng H8 terlebih dahulu. Raja ke E7, menteri ke G7 skak. Raja ambil pion yang ada di E6. Jika langsung bergerak ke petak D6 kawan, menteri akan ke F8 skak. Jika bergerak ke C7, maka gajah akan ikut bergabung untuk melakukan skak. Jika gajah ini tidak dipukul oleh menteri hitam, raja memilih bergerak ke peta C6, maka menteri akan ke peta D6 skak mat. Jika kawan bergerak ke peta B6, selanjutnya beteng putih akan juga ikut bergabung melakukan serangan skak. Raja bergeser, menteri putih pukul gajah di C8 dan selanjutnya pukul pion B7. Jika hitam melanjutkan dengan langkah pukul pion H2 skak, gajah putih tidak perlu pukul menteri ini kawan, cukup bergerak ke peta terang dan menteri-menteri hitam ini tidak mempunyai lagi peta untuk melakukan skak kecuali langkah pengorbanan menteri C2 skak. Setelah dipukul oleh raja putih, menteri hitam satunya akan ke F2 skak, bisa ditutup. Dan selanjutnya sudah tidak ada langkah lagi bagi perwira yang lain untuk menghentikan beberapa langkah skak mat yang akan dilakukan oleh putih di beberapa langkah berikutnya. Dan inilah yang akan terjadi kawan. Menteri ke B5 skak, raja bergeser dan skak mat. Itulah kawan jadinya apabila pada posisi seperti raja hitam langsung bergerak ke petak D6. Di permainan ini raja hitam langsung ambil pion yang ada di E6. Gajah ke H3 lanjut Ivanchuk skak. Raja ke D6, menteri F8 skak. Raja ke C7 melindungi gajahnya dan sekarang gajah ke F4 skak. Gajah putih ini langsung diambil oleh menteri hitam, selanjutnya menteri pukul menteri skak. Ditutup oleh pion dan beteng bergeser ke D1 memberikan dukungan bagi menteri melakukan skak mat. Diantisipasi dengan langkah kuda C6 untuk menutup atau memblokade ancaman menteri terhadap rajanya kawan, dan raja bisa lari ke peta B6 nanti. Ivanchuk tetap pukul pion D6 skak, raja bergeser ke B6 dan menteri putih mundur ke G3. Kenapa kawan putih tidak melanjutkan skak saja dengan beteng di B1 skak? Setelah raja bergeser, putih tidak mempunyai kesempatan lagi kawan untuk melakukan skak. Apabila menteri putih ini pukul pion yang ada di peta C5, menteri hitam bisa keluar dengan tempo skak dan hitam nanti bisa membuat serangan balik. Oleh karena itulah Ivanchuk menarik mundur menterinya ke peta G3, berencana menjebak menteri hitam dengan gajah di peta G2 nanti. Di sini diantisipasi oleh hitam dengan langkah pion H5 untuk mendefleksikan posisi menteri putih nanti kawan dengan mendorong kembali ke peta H4. Ivanchuk pukul gajah di C8, dipukul balik oleh beteng hitam. Sekarang kuda ke H3 membuka discover attack bagi menteri hitam ini. Dibalas oleh hitam pion H4, tapi setelah menteri ini bergerak ke F2, hitam pun menyerah. Karena sudah jelas kawan, menteri hitam ini sudah tidak mempunyai jalan keluar lagi terhadap serangan beteng putih. Tentu saja jika kalian ingin menghabiskan waktu, menteri pukul beteng skak setelah dipukul balik, tak perlu lagi kawan, langkah-langkahnya kita lanjutkan. Kita mulai game baru saja atau ditinggal ngopi. Itulah kawan permainan dari Vasily Ivanchuk saat dia bermain di WRS Championship di Yerevan, Armenia tahun 1989. Game-game dari Ivanchuk ini kawan banyak sekali yang menarik untuk kita ulas. Dia terbilang sebagai pemain yang cukup jenius, yang cukup pintar. Mungkin kita akan kembali ulas beberapa game dari Ivanchuk kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.